Kemudian apakah boleh seorang berhaji dengan cara menjual mobil sementara mobil itu dibutuhkan? Bapak Ibu sekalian, pertama mesti dipahami Quran surah ketiga Al-Imran ayat 97, posisi paling kiri di pertengahan ke bawah sedikit. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia memiliki kewajiban untuk berhaji karena Allah. Ingat, karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau mau haji, aturannya lakukan karena Allah. Jangan karena motif ingin dapat gelar haji, ingin dapat macam-macam dan sebagainya. Itu sudah keliru. Keliru tauhid, fatal ya. Kemudian manis siapa yang berhaji ini? Manis tata'a ilaihi sabila. Manis tata'a, siapa yang berusaha untuk mampu mewujudkannya. Ingat, istita'ah bukan mampu, tapi berusaha untuk mampu. Di selama hidup kita ini mesti berusaha supaya bisa mampu untuk berhaji. Nah, kalimat usaha untuk mampu ini, kemampuan ini, kata para ulama, juga tidak menyalahi aspek hajat daruratnya, kebutuhan utama dalam hidupnya. Jangan sampai misalnya mengorbankan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan, yang ketika menunaikan haji atau ibadah tertentu menjadi, maaf, hidupnya tidak mengandung maslahat. Ya, jadi lebih susah, ya kan? Tiba-tiba jadi melarat dan sebagainya, ya. Jadi misalnya terdesak, nanti menjadi fitnah untuk agamanya. Kamu jangan haji deh, nanti seperti si fulan tuh, habis pulang dari haji malah fakir, minta-minta. Padahal sebelum berangkat haji punya mobil, bisa. Nah, jadi dalam konteks ini, coba cek, kalau sifatnya kebutuhan primer, yang sekiranya kalau ditinggalkan itu menjadi bahaya untuk hidup, maka kebutuhan yang lain jadi ditepikan. Tapi kalau sifatnya kebutuhan tersier, sekunder atau bahkan tersier, tidak terlalu mendesak, nah maka itu yang disimpan, ibadah dahulukan untuk kepentingan selanjutnya. Jelas di sini ya? Jadi jangan sampai misalnya ada orang mau haji, tiba-tiba dia punya kebutuhan dengan mobilnya, dilihat itu semua, ketika haji dijual jadi kacau kehidupannya, ya, jadi malah berpengaruh, maka itu menjadi hal yang tidak baik. Bersabar lebih baik, cari dari yang lain, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau berhutang? Hutang yang dimaksudkan kalau bisa dipastikan dibayar dalam tempo yang tidak terlampau panjang. Ingat, tempo yang tidak terlampau panjang, karena Bapak Ibu tidak tahu kapan akan meninggal. Hati-hati ya, maka itu diperkenankan. Saya mau bayar uang kursi haji 25 juta, gajian baru misalnya pekan depan. Kalau dipastikan pekan depan ada misalnya, kemudian kita pinjam pada orang lain, lalu kita cicil biayanya dari pekan depan itu ada, itu sah boleh. Tapi antum nyicil sampai 25 tahun, sampai 20 tahun pinjam ke sini, itu nanti madaratnya akan menyebar. Dan bukan cuma sendiri, untuk orang lain juga. Kenapa sekarang antrian haji sampai puluhan tahun? Salah satu sebabnya bukan karena perluasan di Mekah saja, bukan. Karena kebanyakan yang daftar diberikan kemudahan dengan mengutang ke bank. Kasih ini, kasih ini, kasih ini. Sehingga sekarang ibu tahu gak? Belum lahir aja udah didaftarin. Kandungan baru 1 bulan daftar haji, karena tahu nunggunya 20 tahun kemudian. Ya, bisa terbayang nggak? Jadi nanti siapa yang punya kesempatan yang sudah jual tanah, nabung-nabung macam-macam? Harusnya memang diputus dulu tuh. Putus dulu yang untuk nyicil-nyicil itu, kan? Simpan dulu, kan? Selesaikan yang sekarang ini. Kecuali yang sudah ada, yang sudah siap, itu yang kemudian diberikan pendahuluannya supaya maslahat hidupnya. Di hajinya nggak berangkat, pulang duluan menuju Allah, meninggalkan hutang. Ini masalah. Ya. Sehingga cepat sedikit, waktunya kita mau habis.